Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Himawan selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil materi ini kepada seluruh audiens. Saya merasa sangat beruntung dapat berbagi materi tersebut dengan Bapak dan teman-teman sekalian. Dan juga izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berdiri di sini dan berbagi informasi dengan Anda semua. Perkenalkan, nama saya Dipika Anggraini. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tikubang Semarang. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 24055230009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar etika dan ancaman serta mengatasi ancaman tersebut. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan menggugah pikiran kita bersama. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Atau apa dampak positif dari penerapan etika bisnis dalam organisasi ataupun dalam dunia profesional? Nah, pada hari ini kita akan mendalami beberapa hal penting mengenai topik tersebut. Saya harap setelah sesi ini kita dapat membawa pulang wawasan baru, tidak hanya sekedar informasi tetapi juga pemahaman yang dapat diterapkan dalam dunia profesional ataupun pribadi kita. Selama presentasi ini saya akan berbagi beberapa materi serta contoh kasus, dan saya mengharapkan partisipasi aktif dari Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa mengajukannya di komentar. Dengan demikian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan membahas mengenai materi tentang prinsip dasar etika dan kategori ancaman serta bagaimana mengatasi ancaman tersebut. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ini ada definisi etika bisnis. Nah, etika bisnis dapat membantu nilai, norma, dan perilaku karyawan dalam memimpin atau membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global, etika bisnis memegang peranan penting untuk menciptakan kepercayaan atau perusahaan dengan pihak-pihak terkait. Kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada kesuksesan jangka pendek, tetapi juga menentukan kelangsungan dan reputasi jangka panjang perusahaan tersebut. Dengan adanya pedoman etika yang jelas, tiap individu dalam organisasi akan lebih mudah untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Selain itu, penerapan etika bisnis yang baik juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Ketika etika diterapkan dengan konsisten, karyawan akan merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan adil, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Hal ini bertambah positif pada efisiensi operasional dan kualitas layanan yang diberikan kepada perusahaan dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang mungkin muncul, sehingga menjaga kestabilan dan integritas organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, etika bisnis juga berdampak signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang beroperasi dengan prinsip etika yang kuat cenderung lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dan berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan dengan jujur dan transparan akan meningkatkan citra perusahaan tersebut.
di mata publik serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Oleh karena itu, etika bisnis bukan hanya berfungsi untuk keuntungan internal perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, dalam dunia bisnis, etika juga memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Setiap tindakan, keputusan, dan perilaku pemangku kepentingan bisnis akan diukur menggunakan parameter etika. Etika bisnis merupakan parameter yang mengukur baik dan buruk tindakan yang diambil dalam dunia bisnis. Dengan adanya etika yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang diterima oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga citra perusahaan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Tanpa etika yang kuat, perusahaan bisa terjerumus dalam praktik-praktik yang merugikan baik bagi perusahaan maupun eksternal. Selain itu, penerapan etika bisnis yang konsisten dapat menciptakan budaya perusahaan yang sehat dan produktif. Ketika setiap individu dalam organisasi memahami dan menerapkan standar etika yang tinggi, akan terbentuk atmosfer kerja yang lebih transparan dan saling menghargai. Hal ini berkontribusi pada peningkatan yang lebih transparan dan saling menghargai. Hal ini berkontribusi pada meningkatkan kerjasama tim dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Etika yang baik juga dapat membantu menghindarkan perusahaan dari risiko hukum dan konflik yang mungkin timbul akibat keputusan yang tidak etis, seperti penipuan ataupun diskriminasi. Secara lebih luas, etika bisnis tidak hanya mempengaruhi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan yang mengedepankan etika bisnis cenderung lebih bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta memiliki kebijakan yang mendukung serta keberlanjutan. Dalam dunia yang semakin peduli dengan aspek sosial dan lingkungan, konsumen dan investor lebih memilih perusahaan yang menjalankan praktis bisnis dengan adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis tidak hanya penting untuk kepentingan internal perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Dalam bisnis, etika bisnis memerlukan norma ataupun prinsip dasar sebagai landasan agar dapat berjalan secara efektif tanpa adanya pedoman yang jelas. Praktis bisnis juga dapat berisiko menjadi ambigu atau tidak konsisten, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Norma atau prinsip dasar ini berfungsi untuk memberikan arah yang jelas bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dalam organisasi. Dengan dasar yang kuat, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh aspek operasional dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selain itu, penerapan norma yang konsisten dapat membantu menciptakan keselarasan di antara anggota organisasi, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan produktif. Kondisi geografi, budaya, dan agama juga sangat memengaruhi pola pikir dan perspektif yang dimiliki oleh individu di dalam suatu organisasi. Setiap wilayah atau negara yang memiliki aturan sosial dan norma budaya yang berbeda yang memengaruhi bagaimana etika bisnis diterapkan dan dipahami. Misalnya, nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu negara mungkin lebih menekankan pada kekeluargaan ataupun hierarki, sementara di negara lain mengutamakan prinsip dan egalitarian atau demokratis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang
konteks lokal, sangat penting agar prinsip etika yang diterapkan dapat relevan dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara juga perlu mengadaptasi praktik etika mereka dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut agar dapat menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, karyawan, dan mitra kerja di seluruh dunia. Dengan memperhatikan perbedaan budaya dan sosial tersebut, perusahaan tidak hanya dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pasar internasional, tetapi juga memitigasi potensi konflik yang diambil atau yang dapat timbul akibat kesalahpahaman budaya atau norma. Perusahaan yang peka terhadap aspek-aspek lokal ini cenderung lebih berhasil dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, karena mereka menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang berlaku di setiap tempat. Oleh karena itu, pemahaman tentang norma dan prinsip dasar etika bisnis yang sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan agama sangatlah krusial untuk kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dan membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat global. Dalam ekonomi, pasar global, kemampuan untuk bertahan hidup sangat bergantung pada kemampuan untuk bersaing. Persaingan yang sehat hanya bisa tercipta jika terdapat daya saing yang didukung oleh produktivitas tinggi dan efisien yang tinggi dan optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku bisnis untuk mengutamakan etika dalam setiap langkahnya. Praktis bisnis yang tidak etis tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terkait, tetapi juga dapat mengurangi produktivitas serta menghambat pencapaian efisiensi untuk berkembang dengan cara yang berkelanjutan, menjaga reputasi, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, ada cangkupan etika bisnis. Menurut Richard T. George 1986 dalam Teguh Wahyono mengemukakan bahwa ada 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cangkupan etika bisnis. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi landasan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika bisnis bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga menjadi elemen yang penting dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan suatu perusahaan dalam ekonomi pasar global yang semakin kompetitif ini. Penerapan prinsip etika umum ke dalam praktik khusus dalam bisnis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Etika perusahaan berjalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Etika umum yang mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan keputusan bisnis sehari-hari. Misalnya, dalam konteks pemasaran, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak menyesatkan konsumen dan memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak menyesatkan konsumen dan informasi yang diberikan akurat serta transparan. Demikian pula dalam hubungan dengan karyawan, penerapan etika bisnis ini bisa mencakup perlakuan yang adil, menghargai hak pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, prinsip etika bisnis ini secara umum juga harus diterapkan dalam hal hubungan perusahaan dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Praktik-praktik seperti ini menghindari korupsi, memberikan transparansi dalam laporan keuangan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain.
Hal ini merupakan contoh konkret dalam penerapan prinsip etika dalam praktik bisnis. Penerapan prinsip etika ini akan membantu membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan dan menciptakan reputasi perusahaan yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam pasar global. Etika bisnis di samping menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis juga merupakan meta etika yang menyoroti apakah perilaku yang dinilai etis atau tidak secara individu. Hal ini dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Etika bisnis selain mencakup penerapan prinsip-prinsip etika pada kegiatan bisnis sehari-hari, juga berfungsi sebagai meta etika yang mengeksplorasi sejauh mana perilaku yang dianggap etis atau tidak oleh individu yang dapat diterapkan dalam konteks organisasi atau perusahaan secara luas. Dalam hal ini, etika bisnis tidak hanya memfokuskan pada tindakan individu, tetapi dapat diterapkan dalam konteks organisasi atau perusahaan, tetapi juga pada kebijakan, keputusan, dan nilai-nilai yang diterapkan oleh suatu organisasi. Setiap perusahaan harus mampu mengevaluasi apakah prinsip etika yang diterapkan oleh anggotanya selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh perusahaan itu sendiri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai meta etika bisnis mempertanyakan relevansi dan penerimaan norma-norma etika yang diterapkan dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih besar, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya, apakah suatu keputusan bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan dapat dibenarkan secara etis jika berdampak negatif pada masyarakat ataupun lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menuntut perusahaan untuk berpikir lebih jauh dari sekedar keuntungan finansial dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang harus dipikulnya. Dengan demikian, etika bisnis berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara. Pada khususnya, etika bisnis menyoroti moralitas sistem suatu negara pada khususnya, dengan fokus pada bagaimana praktik-praktik ekonomi dan bisnis berhubungan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, etika bisnis bukan hanya memandang tindakan individu atau perusahaan dalam berbisnis, tetapi juga mempertanyakan apakah keseluruhan sistem ekonomi, baik secara global maupun dalam skala nasional, didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang adil dan berkelanjutan. Sistem ekonomi yang dijalankan juga harus mampu memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta mencegah eksploitasi terhadap pekerja dan konsumen, dan melindungi lingkungan hidup agar tetap layak huni bagi generasi yang mendatang. Selain itu, etika bisnis juga menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan suatu negara dapat memengaruhi praktik bisnis di dalamnya. Misalnya, apakah kebijakan perdagangan, perpajakan, ataupun regulasi yang ada mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis, atau justru mendorong perilaku yang merugikan bagi masyarakat dan alam demi keuntungan semesta.
Oleh karena itu, etika bisnis dapat berperan penting dalam mendorong pembaruan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta menciptakan keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, etika bisnis tidak hanya menjadi panduan bagi individu ataupun perusahaan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti misalnya ekonomi dan teori organisasi. Dalam konteks ekonomi, etika bisnis memengaruhi bagaimana kebijakan dan keputusan ekonomi yang diambil oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pasar, persaingan, dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, keputusan untuk menetapkan harga produk ataupun layanan dengan cara yang transparansi dan adil, atau kebijakan tentang investasi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini merupakan contoh penerapan etika dalam praktek ekonomi. Dalam hal ini, etika bisnis membantu untuk mengarahkan perilaku ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, dalam teori organisasi, etika bisnis juga berkaitan dengan cara-cara perusahaan mengelola struktur dan budaya organisasi. Keputusan mengenai pengelolaan sumber daya manusia seperti perekrutan, promosi, atau perlakuan terhadap karyawan harus berlandaskan pada prinsip etika yang mendukung keberagaman, inklusif, dan keadilan. Di samping itu, etika bisnis juga berperan dalam merancang struktur organisasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang adil. Dengan demikian, etika bisnis tidak hanya memengaruhi kebijakan ekonomi dan struktur organisasi secara lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab. Berikutnya, yaitu ada prinsip utama etika bisnis. Nah, prinsip etika bisnis ini ada beberapa. Yang pertama, ada kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam dunia bisnis karena memastikan individu bertindak transparan dan jujur dalam setiap hubungan profesional. Kejujuran ini menciptakan dasar bagi komunikasi yang terbuka di mana informasi yang relevan disampaikan secara langsung dan tanpa penutupan. Prinsip kejujuran yang diterapkan dalam setiap keputusan bisnis akan memperkuat kepercayaan antara individu, perusahaan, dan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini sangat penting karena tanpa kepercayaan hubungan profesional akan sulit bertahan dan berkembang. Kejujuran juga menunjukkan komitmen terhadap integritas dan menghindari segala bentuk penipuan dan kebohongan yang dapat merusak hubungan bisnis. Lebih lanjut, ketika sebuah organisasi atau individu mengedepankan kejujuran, mereka tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih tahan lama, tetapi juga menciptakan reputasi yang baik di mata kolega, pelanggan, dan masyarakat luas. Kepercayaan yang dibangun melalui kejujuran memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, di mana semua pihak merasa dihargai dan dihormati. Sebaliknya, tanpa kejujuran, hubungan profesional dapat dengan mudah terancam, yang dapat merusak reputasi organisasi dan menurunkan kredibilitas di mata publik. Oleh karena itu, kejujuran bukan hanya merupakan nilai moral, tetapi juga elemen penting dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi atau individu dalam dunia bisnis. Kemudian, prinsip utama etika bisnis yang kedua ada keadilan.
keadilan di sisi lain menurut individu untuk bertindak adil tanpa adanya bias atau diskriminasi, sehingga semua yang mendapatkan perlakuan yang setara. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya tentang pembagian sumber daya atau kesempatan secara merata, tetapi juga mengenai cara keputusan dibuat dan bagaimana setiap pihak diperlakukan dalam lingkungan kerja atau bisnis. Kemudian, keadilan dalam bisnis berarti bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, favoritisme, dan faktor-faktor eksternal yang tidak relevan. Setiap individu juga harus tanpa memandang asal-usul, status sosial, ataupun pandangan pribadi. Harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang serta berkolaborasi dan berkontribusi. Prinsip keadilan ini juga mencangkup pemberian imbalan atau hukuman yang sesuai dengan prestasi atau tindakan individu, tanpa adanya perlakuan yang tidak adil atau tidak proporsional. Dalam praktiknya, keadilan mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dan mitra kerja, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, dan status sosial mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang setara, tapi juga membangun budaya inklusif yang mendukung keberagaman. Ketika keadilan ditegakkan, individu merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat, yang pada gilirannya meningkatkan moral serta produktivitas di tempat kerja. Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil cenderung lebih bersemangat dan termotivasi untuk bekerja lebih keras, karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan dihargai secara proporsional. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang merasa aman untuk memberikan kontribusi mereka tanpa merasa takut mengalami perlakuan yang tidak adil. Selain itu, keadilan juga dapat membantu mengurangi potensi konflik atau ketegangan di tempat kerja, karena semua pihak merasa bahwa mereka diperlakukan dengan setara dan dihargai, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kemudian, selanjutnya ada prinsip utama etika bisnis, yaitu ada tanggung jawab dan integritas. Tanggung jawab ini mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, baik dampaknya positif maupun negatif. Dalam konteks bisnis, tanggung jawab tidak hanya mencangkup pengambilan keputusan yang memungkinkan bagi perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dibuat tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga dapat menjaga kesejahteraan semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu berpikir jangka panjang dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Tanggung jawab dalam dunia bisnis juga mencakup kesediaan untuk menghadapi konsekuensi keputusan yang diambil, baik mengarah pada hasil yang diinginkan maupun yang tidak. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya menghindari tantangan ataupun kesalahan, tetapi akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan belajar dari pengalaman tersebut. Ini menciptakan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap individu memiliki peran dalam pencapaian tujuan perusahaan dan
dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan cara ini, tanggung jawab bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga landasan bagi keberlanjutan dan perkembangan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Kemudian prinsip utama etika bisnis yang kedua ada integritas. Integritas ini menjaga konsistensi antara nilai moral dan tindakan sehari-hari, sehingga mencerminkan karakter yang dapat dipercaya dalam situasi apapun. Prinsip integritas juga mengharuskan individu untuk selalu berpegang pada nilai-nilai yang benar. Bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya, dengan memegang teguh prinsip integritas, individu dalam organisasi akan selalu menjaga standar etika yang tinggi, baik dalam tindakan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa integritas tidak hanya terkait dengan apa yang dilakukan di depan umum, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Penerapan integritas yang konsisten dalam organisasi juga akan memperkuat kepercayaan dan kredibilitas yang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ketika individu dan perusahaan dapat dipercaya untuk selalu bertindak dengan integritas, reputasi perusahaan dapat dipercaya sebagai entitas yang dapat diandalkan dan dihormati, akan semakin terjaga. Integritas juga menciptakan budaya yang positif, di mana transparansi dan kejujuran menjadi nilai yang dihargai, sehingga membangun hubungan yang lebih baik antara karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada akhirnya, integritas bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga menjadi elemen penting dalam membangun keberhasilan jangka panjang dan keberlangsungannya organisasi. Prinsip etika ini juga berperan penting dalam membangun reputasi profesional, baik untuk individu maupun organisasi. Dengan menerapkan etika ini, kepercayaan dengan klien dan masyarakat dapat terbangun dengan kuat, menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati. Etika juga dapat mampu mengurangi risiko konflik, kepentingan, dan penyimpangan perilaku yang merugikan. Selain itu, etika juga memberikan dampak positif jangka panjang seperti menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta memperkuat budaya organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi tersebut. Selanjutnya ada pentingnya peran prinsip etika. Prinsip etika memegang peranan penting dalam membangun reputasi profesional, baik bagi individu maupun organisasi. Dengan menerapkan etika yang baik, hubungan yang saling menghormati dapat terjalin antara pihak-pihak yang terlibat, baik dengan klien maupun masyarakat. Kepentingan kepercayaan yang terbentuk melalui penerapan etika yang kuat akan mempengaruhi hubungan kerja dan memastikan adanya rasa yang saling menghargai. Selain itu, etika juga berfungsi sebagai panduan dalam menghindari konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam dunia profesional. Penerapan prinsip etika membantu individu maupun organisasi untuk bertindak secara jujur dan adil, serta menghindari penyimpangan perilaku yang bisa merugikan banyak pihak. Dengan demikian, etika menjadi kunci untuk menjaga integritas dalam setiap interaksi dan keputusan yang diambil. Penerapan etika yang konsisten juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi organisasi. Salah satunya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, di mana setiap anggota tim dapat bekerja dengan rasa yang lebih aman dan percaya satu sama lain. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Tak hanya itu,
Etika yang kuat juga berperan penting dalam memperkuat budaya organisasi dan adanya prinsip-prinsip etika yang jelas. Organisasi dapat lebih mudah mencapai tujuan strategis secara keberlanjutan. Etika juga dapat membantu menciptakan dasar yang kokoh bagi setiap langkah yang diambil dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dalam jangka panjang. Pada keempat bidang tersebut, etika bisnis juga membantu para pelaku bisnis untuk melakukan pendekatan moral dalam bisnis secara tepat. Etika bisnis ini juga memberikan panduan bagi individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Dengan demikian, etika bisnis menjadi landasan untuk memastikan bahwa praktis bisnis dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan tanggung jawab. Etika bisnis juga mengajarkan bahwa bisnis tidak sekedar sekumpulan aktivitas yang berorientasi pada keuntungan, melainkan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antara manusia. Dalam hal ini, bisnis harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga masyarakat luas. Dengan memperhatikan etika bisnis, pelaku bisnis akan lebih mampu membangun hubungan yang saling menghormati, kepercayaan, dan tanggung jawab yang pada akhirnya akan mendukung kesuksesan jangka panjang dan reputasi yang baik dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Ancaman terhadap kepatuhan etika dapat muncul dari berbagai situasi yang dapat memengaruhi integritas seseorang. Salah satu ancaman utama adalah kepentingan pribadi, di mana individu mungkin lebih memiliki keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kewajiban profesional mereka. Ketika kepentingan pribadi ini lebih diutamakan, objektivitas dan keputusan yang adil bisa terganggu. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah ketika seorang profesional menerima hadiah ataupun manfaat dari klien atau pihak terkait lainnya. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan individu untuk membuat keputusan secara objektif, sehingga menurunkan kualitas etika dan profesionalisme yang seharusnya dijaga. Untuk itu, penting bagi setiap individu dalam suatu profesi untuk menjaga batasan yang jelas antara kepentingan pribadi dan profesional. Keputusan yang didasarkan pada etika yang baik harus mengutamakan integritas dan objektivitas, serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian yang kedua ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat merusak kepatuhan prinsip etika. Hal ini terjadi ketika seorang merasa tertekan atau dipaksa oleh pihak lain, seperti atasan atau kolega, untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Tindakan semacam ini seringkali mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar yang seharusnya diikuti dalam lingkungan profesional. Contoh dari ancaman intimidasi ini adalah ketika seseorang memaksa bawahannya untuk memalsukan data atau laporan demi kepentingan tertentu. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat merusak reputasi kepercayaan dalam suatu organisasi ataupun profesi. Untuk mencegah terjadinya intimidasi, pentingnya bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berbicara dan menghindari tekanan yang tidak etis. Karyawan harus merasa aman untuk menolak tindakan yang merugikan
etika tanpa takut adanya pembalasan ataupun konsekuensi negatif. Nah, selanjutnya ada ancaman keterlibatan yang berlebihan dan ancaman advokasi. Nah, sebelumnya ini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu ancaman keterlibatan yang berlebihan. Ancaman ini atau yang dikenal sebagai familiar threat, hal ini terjadi ketika seseorang menjalin hubungan yang terlalu dekat atau terlalu akrab dengan klien atau pihak lain yang terlibat, yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Ketika hubungan ini menjadi terlalu personal, objektivitas pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan bisa terpengaruh. Contohnya adalah ketika seorang profesional memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klien atau rekan kerja, sehingga kesulitan untuk mengambil keputusan yang netral atau objektif. Dalam situasi ini, risiko konflik yang dipengaruhi untuk kedekatan pribadi daripada kepentingan profesional yang lebih luas. Untuk menghindari ancaman keterlibatan yang berlebihan, penting untuk menjaga batasan profesional dalam setiap hubungan kerja. Menjaga jarak yang sehat antara hubungan pribadi dan profesional akan membantu menjaga integritas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada objektivitas dan prinsip yang benar. Nah, selanjutnya ada ancaman advokasi. Nah, ancaman advokasi ini terjadi ketika seorang profesional terlalu mendukung posisi klien hingga menciptakan konflik kepentingan. Dalam hal ini, seseorang bisa terjebak dalam situasi di mana kepentingan pribadi atau kewajiban terhadap klien mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif atau tidak sesuai dengan standar etika yang seharusnya dijaga. Contoh dari ancaman advokasi ini ketika standar etika yang seharusnya dijaga atau ketika seorang auditor dan konsultan tersebut membela dan mendukung klien atau posisi kliennya meskipun hal itu mungkin tidak sesuai dengan kenyataan atau hukum yang berlaku. Tindakan seperti ini bisa merusak kredibilitas dan integritas profesional posisi klien karena keputusan yang diambil lebih didorong oleh upaya untuk memenangkan posisi klien daripada mematuhi prinsip keadilan dan objektivitas. Untuk menghindari ancaman advokasi, seorang profesional harus menjaga sikap netral dan objektif dalam setiap interaksi dengan klien. Penting untuk mengingat bahwa mereka adalah memberikan nasihat atau layanan yang sejalan dengan etika, bukan untuk membela kepentingan klien secara berlebihan, apalagi jika itu mengarah pada konflik kepentingan yang merugikan pihak lain. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada ancaman kepentingan keluarga atau hubungan pribadi. Nah, ancaman ini timbul karena kedekatan personal dengan seseorang yang dapat memengaruhi profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, hubungan pribadi yang dekat dengan anggota keluarga atau rekan kerja bisa mengarah pada keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan pribadi, bukan didasarkan pertimbangan yang objektif dan profesional. Misalnya, seorang profesional yang memiliki hubungan dekat dengan anggota keluarganya bisa merasa sulit untuk membuat keputusan yang adil ataupun tidak bisa ketika berhadapan dengan situasi yang melibatkan keluarga. Keputusan yang diambil mungkin terdistorsi karena keinginan untuk melindungi kepentingan keluarga. Meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip etika dan kewajiban profesional, untuk mencegah ancaman ini, penting bagi individu untuk menjaga batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan profesional. Organisasi juga perlu memastikan adanya kebijakan untuk mengatur potensi konflik kepentingan akibat hubungan pribadi agar keputusan yang diambil tetap mengedepankan integritas dan objektivitas
dalam situasi profesional. Selanjutnya yang akan kita bahas yang ketiga yaitu ada mengatasi ancaman. Nah, mengatasi ancaman ini ada 3 langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama ini yang harus kita ambil yaitu mengidentifikasi masalah ya ataupun ancaman yang ada, baik itu berupa perilaku individu ataupun kebijakan yang tidak jelas ataupun tekanan eksternal yang dapat mengganggu prinsip etika dasar tersebut. Setelah itu, penting untuk menilai tingkat keparahan dari ancaman tersebut agar dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Jika ancaman tersebut dinilai signifikan, maka tindakan pencegahan perlu diimplementasikan. Salah satunya yaitu dengan cara pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan mengungkapkan konflik kepentingan yang mungkin muncul kepada pihak terkait. Guna menjaga transparansi dan memastikan tidak ada keputusan yang bias dan tidak adil, hal ini juga memberikan ruang untuk menyelesaikan masalah secara terbuka tanpa adanya tekanan ataupun penyalahgunaan wewenang. Dalam situasi di mana ancaman ataupun tekanan yang kuat terhadap pihak tertentu melibatkan pihak ketiga yang independen seperti komite etika bisa menjadi solusi yang efektif. Pihak ketiga ini akan membantu menyelesaikan konflik secara objektif dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, penting juga untuk menghindari situasi yang dapat memicu konflik kepentingan atau menyolusi ketegangan antar individu dalam organisasi. Salah satu caranya adalah tidak memihak, menjadi salah satu alternatif solusi yang lebih netral dan mengutamakan keputusan yang adil. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, ancaman terhadap prinsip etika yang mendasar dapat diminimalkan, sehingga organisasi tetap dapat beroperasi dengan integritas yang tinggi. Peran organisasi dalam menjaga kepatuhan terhadap etika sangatlah penting. Organisasi perlu memastikan bahwa setiap anggota dapat memahami dan mematuhi kebijakan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mendukung hal ini dengan menyusun kebijakan dan pedoman etika yang lebih rinci dan terperinci, yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Selain itu, mekanisme pelaporan pelanggaran juga harus tersedia dan memudahkan karyawan ataupun anggota organisasi melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi. Pelatihan etika yang dilakukan secara berkala juga memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan yang diambil. Dengan langkah-langkah tersebut, organisasi dapat memastikan bahwa etika tetap menjadi landasan utama dalam dunia profesional dan interaksi sehari-hari. Nah, hal itu merupakan langkah-langkah untuk mengatasi ancaman. Nah, tadi kita sudah membahas yang pertama ada prinsip etika, kategori ancaman prinsip etika, serta bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar etika itu merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam membangun profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik. Etika yang diharapkan dengan baik dapat mendorong terciptanya lingkungan yang adil, jujur, dan terbuka, di mana setiap individu merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal. Namun, ancaman terhadap etika sering muncul dalam berbagai bentuk dan situasi, baik itu dari dalam diri individu maupun dari tekanan eksternal. Untuk itu, penting untuk memiliki langkah-langkah mitigasi yang efektif
guna meminimalkan dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Salah satu cara yang paling penting adalah dengan mengungkapkan secara terbuka setiap konflik kepentingan yang mungkin ada, serta melibatkan pelatihan etika secara rutin yang dapat meningkatkan setiap pihak akan untuk pentingnya menjaga nilai-nilai moral dalam integritas dan dalam setiap tindakan. Selain menjadi kewajiban individu, penerapan prinsip etika juga merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap organisasi. Organisasi yang sadar akan pentingnya etika perlu juga untuk menciptakan budaya kerja yang sehat, transparan, dan penuh saling menghormati, di mana standar etika diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam keseharian. Dengan demikian, hubungan profesional yang terjalin akan lebih kokoh karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang jujur dan integritas. Melalui penerapan prinsip etika yang konsisten berkelanjutan, akan tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan rasa saling percaya, yang tentunya akan berdampak positif pada kinerja dan reputasi organisasi secara keseluruhan. Nah, tadi merupakan presentasi saya mengenai materi tersebut. Sebagai penutupan dari presentasi ini, izinkan saya untuk kembali menekankan beberapa hal penting yang telah kita bahas bersama. Seiring dengan berkembangnya dan tantangan yang kita hadapi, kita harus terus beradaptasi dan mencari solusi yang inovatif. Baik itu dalam bidang teknologi, manajemen, atau bahkan kebijakan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita sampaikan hari ini bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga sebuah panggilan untuk refleksi dan tindakan. Dari awal presentasi, kita telah mengidentifikasikan isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama. Dan lebih dari itu, kita telah melihat berbagai peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai kemajuan. Kita juga telah menganalisis berbagai pendekatan yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja kita. Namun, semuanya itu hanya akan menjadi teori belaka jika kita tidak menerapkan dengan tindakan yang nyata. Saat ini, kita berada di titik yang sangat penting. Dunia bergerak dengan cepat dan tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang tidak hanya reaktif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam menghadapi peluang dan masalah yang muncul. Inilah saatnya bagi kita untuk bekerja sama bersama-sama, memanfaatkan kekuatan kolektif kita dan mengedepankan semangat kolaborasi untuk mencapai tujuan. Saya yakin dengan komitmen dan kerja keras, kita bisa melewati semua rintangan dan meraih keberhasilan yang telah kita impikan. Tentu saja, perjalanan ini tidak hanya mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dan kesadaran bahwa kita tidak sendirian, kita mampu menghadapinya dengan kepercayaan diri. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk terus berpikir kritis, terbuka terhadap ide-ide baru, dan tidak takut untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Kita harus percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membentuk kita di masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah hadir dan menonton dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Tanpa adanya dukungan dan kontribusi yang ada, tentu tidak mungkin kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Semoga apa yang telah disampaikan dalam presentasi ini dapat memberikan wawasan baru, inspirasi baru, dan motivasi baru untuk kita semua. Akhir kata, mari kita bersama-sama melangkah ke depan dengan optimisme, keyakinan, semangat, dan mewujudkan perubahan positif. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktu yang telah Anda berikan. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.